FIFA tengah menghadapi kesulitan besar dalam menarik penonton untuk laga pembuka Piala Dunia antar klub 2025. Pertandingan awal yang mempertemukan Inter Miami dan Al Ahly di Hard Rock Stadium masih menyisakan banyak kursi kosong. Walaupun kehadiran Lionel Messi diharapkan menjadi daya tarik utama, antusiasme publik belum memenuhi ekspektasi FIFA. Sebagai upaya untuk meningkatkan minat, FIFA bekerja sama dengan Miami Dade College dan meluncurkan program promosi khusus bagi mahasiswa. Dengan membeli satu tiket seharga $60 atau sekitar Rp325.000, mahasiswa berhak mendapatkan 4 tiket tambahan secara gratis. Artinya, mereka bisa menonton pertandingan hanya dengan membayar sekitar $4 atau sekitar Rp65.000 per tiket. Bagi FIFA, inisiatif ini merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan audiens dan membangun koneksi jangka panjang dengan komunitas lokal. Strategi ini juga ditujukan untuk menarik perhatian generasi muda dan pelajar sebagai penonton potensial. Dean Huijsen resmi ditebus dengan nilai transfer sebesar 50 juta pound sterling dari Bournemouth pada bursa transfer musim panas ini. Bek muda berbakat itu mengungkapkan bahwa awalnya ia berencana bertahan lebih lama di Inggris dan melanjutkan karirnya di Premier League. Namun, semua berubah dengan cepat setelah ia mendapatkan panggilan dari timnas Spanyol pada bulan Maret lalu, yang menjadi titik balik dalam perjalanannya. Sejak saat itu, proses transfernya berlangsung dengan cepat. Setelah kepindahannya dikonfirmasi, Huijsen mengaku menerima pesan pribadi dari legenda sepak bola Spanyol, Sergio Ramos. Pesan itu memberikan kesan mendalam dan menambah motivasinya. Kini, banyak pihak mulai menyebutnya sebagai calon penerus Ramos, terlebih mengingat nilai besar yang dikeluarkan untuk merekrutnya. Meski begitu, Huijsen tetap tenang dan tidak merasa terbebani oleh ekspektasi tinggi maupun harga mahal yang menyertainya. Manchester United dikabarkan semakin mendekati kesepakatan transfer Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon, di tengah upaya Ruben Amorim untuk terus memperkuat lini serang timnya menjelang musim baru. Penyerang asal Swedia itu tampil impresif bersama Sporting sepanjang musim lalu, dan kini menjadi salah satu komoditas panas di bursa transfer. Sejumlah laporan menyebut bahwa Manchester United saat ini berada di posisi terdepan dalam perburuan tanda tangan Gyökeres. Klub asal Inggris itu dianggap sangat serius dalam membangun ulang kekuatan lini depan mereka, dan Gyökeres dipandang sebagai sosok ideal untuk menambah daya gedor tim. Meskipun beberapa klub besar Premier League lainnya seperti Arsenal, Chelsea, dan Manchester City juga dilaporkan tertarik pada pemain berusia 26 tahun tersebut, United dinilai memiliki keunggulan dalam negosiasi, baik dari segi kebutuhan tim maupun kesiapan dana. Setelah merekrut Jeremy Frimpong sebagai pengganti potensial untuk Trent Alexander-Arnold, Liverpool masih berupaya memperkuat sektor lainnya. Salah satu target berikutnya adalah Milos Kerkez. Di lini pertahanan tengah, kemungkinan perubahan juga terbuka lebar. Ibrahima Konate dikabarkan tengah dilirik oleh klub-klub besar seperti PSG dan Real Madrid. Selain itu, muncul pula rumor bahwa Jarell Quansah sedang diminati oleh Bayer Leverkusen. Sementara berbagai spekulasi terus bermunculan, Alexis Mac Allister justru menyebut satu nama yang menurutnya patut dipertimbangkan klub. Saat ditanya siapa rekan setim nasional yang ingin ia lihat bergabung dengan The Reds, Mac Allister menyebut Christian Romero, bek tengah milik Tottenham Hotspur. "Saya menyukai gaya bermainnya," ujarnya. "Cara dia berbicara dan bermain kadang terlihat berlebihan, karena ia membuat semuanya terlihat sangat mudah. Dia memberi saya kepercayaan diri. Menurut saya, selama beberapa tahun terakhir, dia adalah bek tengah terbaik di dunia," tambah Mac Allister. Julian Alvarez menikmati musim terbaik dalam karirnya sejak pindah ke Atletico Madrid dari Manchester City pada bursa transfer musim panas lalu. Ia sukses mencetak 29 gol dari 54 penampilan di seluruh ajang, penampilan gemilang yang langsung menarik perhatian klub-klub elit Eropa. Tidak mengherankan jika Arsenal yang sedang mencari striker tajam turut bergabung dalam perburuan. Pelatih Diego Simeone pun tidak menutup mata terhadap ketertarikan yang datang pada pemain andalannya. Dalam pernyataan, Simeone mengatakan bahwa itu hal yang wajar. "Saya tidak melihat alasan untuk terkejut. Klub-klub besar pasti menginginkannya, termasuk Barcelona, PSG, Arsenal, dan Liverpool. Dan bagi kami, para pendukung Atletico, itu harus menjadi sumber kebanggaan, karena dia adalah bagian dari tim kami. Mengapa? Karena dia milik kami. Usianya masih 25 tahun, dan dia luar biasa, punya ambisi, rendah hati, rajin bekerja, tajam di depan gawang, dan memiliki kualitas tinggi." Dusan Vlahovic disebut-sebut sangat antusias untuk merasakan kompetisi Premier League untuk pertama kalinya dalam karirnya. Keinginannya itu muncul setelah ia menyadari bahwa dirinya tak lagi masuk dalam rencana jangka panjang Juventus. Klub asal Turin tersebut bahkan secara terbuka mengindikasikan bahwa sang penyerang akan dilepas pada bursa transfer musim panas ini sebagai bagian dari restrukturisasi skuad mereka. Menanggapi situasi yang berkembang, agen Vlahovic segera bergerak cepat dengan mulai menawarkan jasa kliennya ke sejumlah klub top di Inggris, termasuk Manchester United. Di sisi lain, MU juga menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Vlahovic, mengingat kebutuhan mereka akan penyerang produktif yang bisa langsung beradaptasi di level tertinggi. Salah satu faktor yang membuat Vlahovic menjadi target menarik bagi Setan Merah adalah performanya musim lalu, di mana ia terlibat langsung dalam terciptanya 20 gol di semua ajang kompetitif. Napoli
diakini akan segera merampungkan proses perekrutan Kevin De Bruyne. Gelandang asal Belgia tersebut bisa bergabung secara gratis, karena kontraknya bersama Manchester City akan berakhir bulan ini. Di Napoli, De Bruyne akan memiliki peluang untuk bersaing memperebutkan gelar juara Serie A, dan tetap tampil di Liga Champions. Soal usia, Enzo Maresca menilai bahwa kemampuan De Bruyne masih sangat mumpuni, meski ada kemungkinan penurunan performa. Mantan asisten Pep Guardiola ini optimistis De Bruyne akan langsung cocok. Saya mengenal Kevin sebaik saya mengenal diri sendiri. Dia akan cepat beradaptasi dengan gaya permainan Conte, dan membawa nilai tambah bagi Napoli, kata Maresca. Menurutnya, seperti para juara sejati lainnya, De Bruyne memiliki kebanggaan luar biasa. Saya tidak pernah meragukan pemain berkualitas di atas usia 30. Saya hanya akan mencoba mengelilinginya, dengan energi pemain-pemain muda, tambah manajer Chelsea tersebut. Bayer Leverkusen sedang mengincar bek tengah milik Sevilla, Loic Bade, sebagai target utama untuk memperkuat lini pertahanan mereka di bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari pakar transfer Fabrizio Romano, klub Bundesliga itu bergerak cepat, menyusul kepergian Jonathan Tah yang telah resmi pindah ke Bayern Munich. Bade, yang menunjukkan performa konsisten bersama Sevilla dalam 2 musim terakhir, menjadi pemain yang menarik perhatian manajemen Leverkusen. Mereka menilai bahwa gaya bermain bek asal Prancis tersebut sangat sejalan dengan pendekatan membangun serangan dari lini belakang yang diterapkan oleh pelatih baru mereka, Erik ten Hag. Dalam waktu dekat, Leverkusen disebut akan memulai negosiasi resmi dengan pihak Sevilla terkait kemungkinan transfer ini. Walaupun belum ada penawaran resmi yang diajukan, minat Leverkusen terhadap Bade dikabarkan sangat serius. Federico Chiesa diperkirakan akan hengkang dari Liverpool pada bursa transfer musim panas ini. Real Betis menjadi salah satu klub yang menunjukkan minat paling besar untuk merekrutnya. Klub asal Spanyol tersebut mengincar Chiesa sebagai pengganti setelah gagal mempertahankan Antony. Pemain berusia 27 tahun itu dianggap memiliki kemampuan yang cocok untuk memperkuat lini depan Betis. Betis sendiri berharap dapat mengulangi keberhasilan mereka bersama Antony, yang karirnya kembali bersinar setelah pindah ke Benito Villamarin. Chiesa berpotensi mengalami kebangkitan serupa jika bergabung dengan tim La Liga itu. Kendati Betis cukup serius dalam upaya merekrut Chiesa, mereka harus bersaing ketat dengan klub-klub dari Italia. AC Milan bahkan dikabarkan telah memulai negosiasi kontrak dengan pemain asal Italia tersebut, sementara Napoli telah memasukkan namanya dalam daftar target transfer utama. Barcelona mulai mempertimbangkan secara serius untuk mendatangkan bek kiri baru, seiring dengan rumor kepergian Gerard Martin. Pemain berusia 23 tahun itu tengah diminati oleh Wolverhampton dan Bournemouth, yang dikabarkan siap menebusnya dengan harga sekitar 12 juta euro. Sebelumnya, klub asal Katalan itu juga telah melepas Alex Velke-Como, sehingga kebutuhan akan bek kiri semakin mendesak apabila Martin benar-benar hengkang pada musim panas ini. Salah satu kandidat kuat yang masuk radar Barcelona adalah Alex Grimaldo. Bek milik Bayer Leverkusen itu memiliki klausul rilis senilai 15 juta euro, yang dianggap cukup wajar untuk pemain dengan kualitas seperti dirinya. Barcelona menilai Grimaldo sebagai sosok yang ideal untuk memperkuat sektor pertahanan. Namun, langkah untuk merekrut Grimaldo hanya akan diambil jika transfer Martin ke Premier League benar-benar terjadi. Victor Osimhen tampaknya akan tetap mengenakan seragam Galatasaray pada musim depan. Wakil Presiden klub, Ibrahim Hatipoglu, menyatakan bahwa keyakinan manajemen untuk mempertahankan sang striker semakin besar dari hari ke hari. Ia menyebut bahwa peluang Osimhen bertahan di Turki terus meningkat seiring waktu. Padahal secara kontrak, Osimhen masih berstatus sebagai pemain Napoli, dan memiliki klausul pelepasan senilai 75 juta euro. Meskipun begitu, striker asal Nigeria tersebut baru-baru ini menolak tawaran besar yang datang dari Al Hilal. Penolakan tersebut menjadi sinyal positif bagi Galatasaray, dan semakin memperkuat tekad mereka untuk menjadikannya bagian dari skuad musim depan. Dengan torehan impresif 37 gol dan 8 assist dalam 41 pertandingan, tidak mengherankan jika Galatasaray sangat berambisi untuk mempertahankan Osimhen sebagai ujung tombak utama mereka. Pemain dengan produktivitas seperti itu, tentu menjadi aset berharga yang sulit untuk digantikan. Nuno Tavares berhasil mencuri perhatian berkat penampilan gemilangnya bersama Lazio pada musim lalu. Dipinjam dari Arsenal, bek kiri asal Portugal itu tampil konsisten dan menunjukkan kemampuan fisik yang mengesankan, menjadikannya salah satu bek sayap paling potensial di Serie A saat ini. Performa apik tersebut membuat Lazio tergugah untuk segera mengaktifkan klausul pembelian dalam kontraknya, sehingga Tavares resmi menjadi pemain permanen. Meski baru saja diperoleh secara penuh, masa depan Tavares di ibu kota Italia masih belum sepenuhnya aman. Sebab, Juventus dilaporkan terus memantau situasinya, dan menunjukkan ketertarikan untuk membawanya ke Turin. Walaupun Lazio ingin mempertahankan sang pemain, mereka disebut-sebut bersedia melepasnya jika menerima tawaran yang sesuai. Menurut laporan dari Tutto Juve, Lazio membandrol Tavares dengan harga sekitar 45 juta euro, mencerminkan nilai pasar sekaligus minat tinggi dari sejumlah klub besar Eropa. Menurut laporan dari Sky Germany, Nico Williams telah menyatakan minat yang kuat untuk bergabung dengan Bayern Munich pada bursa transfer musim panas ini. Winger muda asal Spanyol tersebut tampaknya melihat Bayern sebagai langkah ideal berikutnya dalam karirnya, terutama setelah tampil impresif bersama Athletic Bilbao dan tim nasional. Namun, proses transfer ini tidak akan mudah, sebab
Bayern Munich harus terlebih dahulu memenuhi tuntutan finansial yang telah ditetapkan oleh Athletic Bilbao. Klub La Liga tersebut telah menyematkan klausul pelepasan dalam kontrak Williams sebesar 60 hingga 65 juta euro. Sebuah jumlah yang wajib dibayarkan secara penuh untuk membuka pintu negosiasi resmi. Selain itu, Williams juga dikabarkan menginginkan paket gaji yang cukup besar, yakni sekitar 20 juta euro per tahun. Permintaan ini mencerminkan ambisinya untuk mendapatkan pengakuan sebagai salah satu pemain muda terbaik di Eropa. Liverpool tampaknya belum ingin mengakhiri aktivitas belanja mereka di bursa transfer musim panas 2025. Menurut laporan dari The Sun, target utama Liverpool berikutnya adalah winger muda milik Paris Saint-Germain, Bradley Barcola. Pemain berusia 22 tahun itu saat ini menjadi salah satu prospek paling menarik di sepak bola Eropa. Meski belakangan tidak lagi menjadi pilihan utama di PSG, kualitas dan potensinya tetap membuat banyak klub elit Eropa memburunya. Bayern Munich juga disebut sangat meminatinya, bahkan telah menjadikan Barcola sebagai target transfer nomor satu mereka. Meski begitu, The Reds siap bersaing dalam hal tawaran dan negosiasi. Meskipun nilai transfer sang pemain diperkirakan mencapai angka fantastis, yakni sekitar 100 juta pound. Jika Liverpool mampu menuntaskan transfer ini, Barcola bisa menjadi tambahan yang sangat berharga bagi lini serang mereka, terutama dengan gaya bermain cepat dan teknik tinggi yang dimilikinya. Menurut laporan dari Give Me Sport, Anthony Langa kini mencuat sebagai salah satu target utama Newcastle United dalam upaya mereka memperkuat lini serang pada bursa transfer musim panas ini. Manajemen The Magpies menilai bahwa kecepatan, ketajaman, dan fleksibilitas Langa bisa menjadi aset penting dalam memperkaya opsi serangan mereka, terutama di tengah rencana untuk memperdalam skuad demi bersaing di level domestik dan Eropa. Namun, ambisi Newcastle untuk merekrut mantan pemain Manchester United tersebut tidak datang tanpa hambatan. Salah satu tantangan terbesar datang dari sisi finansial. Nottingham Forest, klub pemilik Langa saat ini, dikabarkan menetapkan harga jual yang sangat tinggi. Mereka menuntut biaya transfer yang setara dengan nilai yang mungkin akan diperoleh Brentford jika melepas Bryan Mbeumo ke Manchester United, yakni sekitar 70 juta pound. Gelandang kreatif Inter Milan, Hakan Calhanoglu, saat ini tengah menjadi target utama sejumlah klub asal Arab Saudi. Beberapa proposal dengan nilai menggiurkan dikabarkan telah diajukan, meskipun sang pemain belum menentukan keputusan akhir. Calhanoglu masih memiliki kontrak dengan Inter hingga 2027, dan termasuk dalam jajaran pemain dengan bayaran tertinggi di tim. Walaupun perannya sangat vital di lini tengah, Inter tidak sepenuhnya menutup peluang untuk melepasnya, terutama jika datang tawaran besar dari Timur Tengah. Nilai pasar Calhanoglu diperkirakan sekitar 35 juta euro, namun Inter disebut-sebut akan mempertimbangkan untuk melepasnya, jika ada penawaran di kisaran 40 hingga 55 juta euro dari klub-klub Arab Saudi yang dikenal royal. Dari sisi manajemen, potensi transfer ini dinilai bisa memberikan keuntungan finansial yang signifikan bagi Inter, serta membuka ruang gerak untuk aktivitas mereka di bursa transfer musim panas 2025. Jadon Sancho secara resmi kembali ke Manchester United setelah masa peminjamannya di Chelsea berakhir. Namun, kabar kurang menyenangkan datang dari Jerman. Klub lamanya, Borussia Dortmund, dikabarkan tidak tertarik untuk merekrutnya kembali pada bursa transfer musim panas ini. Sancho sendiri sempat berharap bisa kembali memperkuat Dortmund, klub yang pernah membesarkan namanya di Eropa. Ia menganggap, kembalinya ke Signal Iduna Park bisa menjadi langkah tepat untuk menyelamatkan karirnya, terutama setelah performanya yang terus menurun sejak kembali ke Inggris. Sayangnya, menurut laporan dari media Jerman, Bild, Dortmund keberatan dengan tuntutan gaji tinggi Sancho yang mencapai sekitar 15 juta pound per tahun. Nilai tersebut dinilai terlalu membebani keuangan klub, yang saat ini tengah fokus pada pembangunan skuad yang lebih berimbang. Josep Guardiola mengungkapkan rasa terima kasihnya karena masih diberi kepercayaan untuk melatih Manchester City, meskipun melalui musim ini penuh tantangan. Dalam sebuah wawancara dengan DAZN, ia menyinggung soal budaya kurangnya kesabaran yang kerap terjadi di klub-klub besar Eropa. Ia menilai bahwa di Manchester City masih ada ruang untuk refleksi dan kesempatan memperbaiki diri, sesuatu yang menurutnya tidak selalu ia temui di klub sebelumnya. Guardiola mengatakan, di sini bahkan tidak muncul wacana pemecatan. Ia pun menyebut nama Carlo Ancelotti sebagai contoh. Lihat Ancelotti, musim lalu ia memenangkan Liga Champions dan La Liga, tapi sekarang sudah pindah ke tim nasional Brasil. Dengan pernyataan itu, Guardiola tampaknya ingin menunjukkan betapa besar tekanan yang harus dihadapi oleh para pelatih elit. Ia pun merasa beruntung, karena City memberinya waktu dan kepercayaan untuk membenahi tim, bukan langsung mengambil keputusan drastis seperti pemecatan. Tottenham Hotspur secara resmi menunjuk Thomas Frank sebagai manajer baru mereka. Pelatih asal Denmark ini menggantikan Ange Postecoglou, yang diberhentikan pada awal bulan ini. Frank menandatangani kontrak jangka panjang, yang akan mengikatnya hingga tahun 2028. Penunjukan ini membuka babak baru bagi Spurs, terlebih setelah keberhasilan mereka menjuarai Liga Eropa pada bulan Mei. Meski sukses di kompetisi Eropa, performa mereka di Liga Domestik musim ini dinilai mengecewakan. Frank datang dengan rekam jejak yang mengesankan, terutama berkat keberhasilannya membawa Brentford promosi ke Premier League. Di bawah kepemimpinan Chairman Daniel Levy, Frank menjadi manajer tetap ke-13 yang ditunjuk Tottenham. Klub berharap, ia bisa membawa dampak positif dan meningkatkan performa tim ke depan. Untuk mendatangkannya, Tottenham mengeluarkan dana sekitar 10 juta pound,
biaya tertinggi yang pernah mereka keluarkan untuk merekrut seorang pelatih. Real Betis membuka peluang untuk merekrut Antony secara permanen setelah sang winger tampil gemilang selama masa peminjamannya. CEO klub, Ramon Alarcón, menyatakan bahwa pihaknya tengah berusaha untuk merealisasikan kesepakatan ini. Antony mencatatkan 9 gol dan 5 assist dalam 26 penampilan musim lalu, serta menjadi salah satu pilar utama yang membawa Betis lolos ke final UEFA Conference League dan finish di peringkat 6 La Liga. Meskipun Antony masih terikat kontrak dengan Manchester United, ia telah beberapa kali menyatakan betah bermain di Spanyol. Melihat potensi tersebut, Betis kini mulai menjajaki proses negosiasi untuk memboyongnya secara permanen. Alarcón menjelaskan bahwa pembicaraan masih berada pada tahap awal dan belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kami sedang berusaha, ujarnya. Tapi ini masih sangat awal, dan prosesnya masih panjang, karena bursa transfer baru akan berjalan.